Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 60, Aku akan mencintaimu selama 1000 tahun. Bukannya Ningsi tidak merasakan perbedaan sikap Lu Tingqiao terhadapnya, tetapi setiap kali, dia akan berhenti tepat di batas teman baik. Jika dia bereaksi terlalu drastis, maka akan terlihat seperti dia hanya membayangkan perasaan padahal sebenarnya tidak ada. Jadi, ketika Ningsi mendengar pertanyaan yang sangat umum ini, dia menjawabnya dengan cara yang normal, laki-laki. Tatapan mata Lu Tingqiao yang tak terduga menyempit tanpa terasa, apakah kau akan kembali malam ini? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin banyak. Ningsi menggunakan kemampuan aktingnya dan berpura-pura tidak menyadari makna tersembunyi dari pertanyaan itu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, aku belum terlalu yakin, aku akan meneleponmu nanti. Sudah hampir waktunya bagiku untuk pergi, aku akan naik ke atas dulu. Pasti akan ada beberapa situasi tak terduga yang muncul nanti. Bagaimana jika dia tidak bisa menahan diri dan memukuli anak itu, Jiang Muye, sepanjang malam? Ningsi buru-buru meraih tas ransel hitam besar dari lantai atas, lalu memeluk dan mencium roti kecil itu untuk mengucapkan selamat tinggal. Melihat gadis itu praktis terbang, wajah Lu Tingqiao bagaikan salju di bulan Agustus. Selain Ningsi, si roti kecil sama sekali tidak tertarik pada apapun, termasuk ayahnya sendiri. Namun, setelah melihat ayahnya berusaha menahan kesuraman di wajahnya, dia menundukkan kepalanya untuk menulis sesuatu di buku catatannya, lalu mengulurkan tangan untuk menusuknya dengan jari mungilnya. Merasakan sedikit tekanan di lengannya, Lu Tingqiao menurunkan pandangannya dan melihat tanda tanya yang ditulis putranya di buku catatannya. Kau bertanya kenapa aku tidak bahagia? Lu Tingqiao mengangkat sebelah alisnya, lalu terdiam sejenak sambil berpikir keras. Akhirnya ia berbicara pelan, jika suatu hari nanti Bibi Xiaoxi menjadi milik orang lain, jika ia memanggil orang lain dengan sebutan sayang, mencium orang lain dengan ucapan selamat pagi, selamat malam, dan selamat tinggal, makan hotpot dengan orang lain, dan kau bukan siapa-siapa lagi baginya, bahkan tanpa hak untuk bertanya atau marah padanya, apakah kau akan bahagia? Harta karun kecil tertegun sejenak sebelum ekspresinya langsung berubah menjadi ekspresi seolah-olah langit telah runtuh. Dengan demikian, ayah tertentu menjadi sedikit lebih tenang. Dengan air mata mengalir di pipinya, harta karun kecil merampas ponsel ayahnya yang tidak berperasaan dan mengadu kepada Bibi Xiaoxi. Dia mengirim emoji menangis ke Ningsi, lebih besar dari kurang dari lebih besar dari. Ningsi yang sedang terburu-buru ke bandara mengira si roti kecil kesal karena mereka tidak jadi makan hotpot. Dia langsung mengumpulkan kata-kata manis untuk menghibur si roti kecil, ayah, sayang, apa yang terjadi? Kamu tidak senang? Jangan kesal, kalau kamu sedih, Bibi juga akan sedih. Bibi benar-benar ada urusan hari ini, aku pasti akan menemanimu makan hotpot besok, oke? Sokso. Aku akan mencintaimu selama 1000 tahun. Aku paling suka senyum sayang. Little Treasure melihat balasan Ningsi, dan air matanya berubah menjadi senyuman. Dia bahkan dengan bangga menunjukkan ponsel itu kepada ayahnya. Lu Tingqiao melirik kata-kata manis yang dikirim Ningsi. Dia merasa seperti ditusuk di jantungnya. 2 jam kemudian, di bandara Beijing. Meskipun Ningsi telah bersiap sebelum dia datang, dia masih ketakutan setengah mati oleh pemandangan di hadapannya. Ahahaha. Jiang Muye, Jiang Muye, Jiang Muye. Suamiku, lihat ke sini. Suamiku, aku mencintaimu. Suamiku, aku ingin melahirkan anak-anakmu. Muye, Muye, kamu yang paling keren. Yezi akan selalu mendukungmu. Gadis remaja adalah yang paling banyak di antara para penggemar, dia bahkan melihat beberapa wanita setengah baya dan beberapa penggemar pria. Mereka semua berteriak sekeras-kerasnya. Semua petugas keamanan di bandara telah dikerahkan, tetapi mereka masih belum dapat mengendalikan situasi. Istri-istriku tersayang, bisakah kalian diam saja? Jangan ganggu orang lain. Set. Suara seksi terdengar dari kerumunan, dan semua penggemar tiba-tiba terdiam, sebelum mereka berteriak keras hingga hampir meledak. Adegan itu sama sekali tidak tenang, tetapi malah berubah menjadi lebih hidup. Ningsi bersembunyi di balik pilar dan melihat dari jauh, kepalanya penuh dengan tetesan keringat. Orang ini pantas dipotong dengan 1000 pisau, dia jelas-jelas ingin membunuhnya. Jika dia pergi menjemputnya saat ini, apakah dia akan mampu bertahan melewati malam ini? Untungnya dia datang dengan persiapan.